ثم إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى الملائكة المقربين والملائكة الكريمين وجميع التقوى بالله من أولهم إلى آخرهم وسائر أولياء الله رضي الله عنهم خصوصا إلى أولياء التسعة ثم إلى مشايخنا في الدين علمائنا وأساتذتنا المعلمين وذوي القربى علينا وشعب الكريم الشيخ أحمد خطيب السنباسي سعيد بن ياسين بن عيسى الفلاحي ثم إلى أحمد خطيب الأمين كروي محمد نووي الباني الشيخ منير البداوي مع عبد الرحمن مصري البداوي اسماعيل سعد مصطفى البداوي أن الله ينفعنا بأسراره وأنبارهم وعلومه وكراماته وأمداد بلغة الدين والدنيا والآخرة وإلى جميع الجهود من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يبشرهم برحمة ومغفرة ويعيد علينا من أسرارهم ونورهم وعلومهم وكراماتهم ذات بلغته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج الفتح يا جيرة الحرم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشام والدرج يا فتى يا جيرة العلم يا أهيل الجود
ridal watan syakarullahu li hikmatihi ya Rasulullah salamun alaika rafi'al syami wa daraji afataya jiratal alami ya urailal judi wal karami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Umuri dunya wa din wa salatu wa salam ala asrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah yang berbahagia, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala ya menggiring kita masih ke tempat yang Allah ingin untuk memberikan ya kepada kita rahmat dan maghfirahnya serta barokah. Ya, itulah yang Allah inginkan kepada kita. Ya, yang menggiring kita ke tempat ini nggak lain dan nggak bukan, yang tentunya itu yang sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita di dunia ini, agar kelak nanti di akhirat kita pun akan merasakan kehidupan yang menyenangkan, ya kehidupan yang membahagiakan, kehidupan yang menggembirakan. Ya, karena kita ruh itu yang hidup nggak bakalan mati. Adapun jasad dan tubuh kita ini bakal hancur kembali menjadi tanah. Ya, karena memang tubuh dan badan kita ini olahan. Ya, olahan. Ya, adonan. Ya, sebagaimana dalam Al-Quran. Ya, adonan. Diadon, ya, diolah dari tanah menjadi makhluk yang kita sebut manusia. Ya. Oleh karena itu, karena adonan, ya balik lagi ke asalnya, yaitu tanah. Sedangkan ruh yang sebetulnya itulah hakikat yang sebenarnya daripada manusia, ya, karena dia yang bisa berpikir itu ruh, ya, yang bisa berpikir, yang bisa merasa itu ruh, bukan ibadah. Ya, buktinya kalau udah ditinggal ruh, badan dan tubuh kita kan udah nggak berfungsi lagi, nggak merasa, ya, apalagi berpikir, nggak sadar. Itu kita punya tubuh atau badan. Jadi yang bisa menyadari, yang sadar, yang berpikir, yang merasa, itu kesemuanya adalah ruh kita, ya, yang kembali kepada Sang Maha Pencipta, yang akan ditempatkan lagi di alam yang lain, yaitu alam akhirat. Sebagaimana di alam dunia ini, ya, ruh itu banyak ngerasain, ya, ruh itu banyak ngerasain, ya, ngerasain gembira, ada bahagia, senang. Tapi juga di dunia ini ruh tadi
juga susah, menderita, ya kesakitan, gitu. Ya. Nah, nanti tentunya yang kita harapkan di alam akhirat jangan ada lagi kita ngerasain susah, ya jangan ada lagi kita ngerasain menderita, dan jangan ada lagi kita ngerasain kesakitan sebagaimana yang kita rasain di dunia ini. Yang nantinya, yang harus, yang ingin dan kita harapkan yang akan kita rasakan adalah kenikmatan, kelezatan, kebahagiaan dan kesenangan. Itu tentunya diperuntukkan ya hanya kepada orang yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, alladzina amanu wa amilus sholihat. Ya, sedangkan manusia di alam dunia ini kan banyak yang nggak percaya kepada Tuhan, sehingga dia lawan sama Tuhannya, ya, melawan sama Tuhan, menentang sama Tuhan. Nah, itu tentu nanti ditempatkan oleh Allah dalam tempat yang akan merasakan penderitaan, ya, kesakitan, kesengsaraan dan lain-lain. Ya. Kalau di dunia sih, ya sebentar, susah, sebentar, tidak lama berubah menjadi senang, ya kesakitan atau sakit, gak selamat, ya sebentar, gak lama, ini merasakan sehat lagi. Sedih juga gak lama, ya berganti dengan kegembiraan. Itu di dunia ada silih berganti. Tapi kan kalau di akhirat nanti nggak ada silih berganti. Kalau yang senang, bahagia, ya penuh dengan kenikmatan akan terus begitu selanjutnya dia merasakan. Tapi yang menderita kesakitan juga terus, ya merasakan penderitaan karena di sana sifatnya kekal, ya bukan sementara kayak di sini. Nah, supaya kita yang kita rasakan nanti ya di akhirat ada kenikmatan, kelezatan, kesenangan, kebahagiaan, kan tadi diperuntukkan khusus bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Maka di sini kita harus berusaha menjadi orang-orang yang beriman, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita melaksanakan segala perintahnya dan menjauhkan larangannya, ya yang disebut orang tersebut orang yang sholihin. Ya itu yang harus kita usahain sekarang ini, ya betul-betul jangan setengah-setengah, ya jangan main-main, supaya betul-betul kita punya iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, diantaranya karena Allah itu kita tahu nggak bisa kita melihatnya, apalagi menyentuhnya, ya karena Tuhan bukannya materi dan juga bukan energi. Tuhan, ya. Tapi kita bisa meyakini adanya
dengan melihat dan menyaksikan bukti-bukti keberadaannya. Ya, seperti umpamanya deh, ya makhluk yang ada di dunia ini, ya, itu ternyata kalau kita perhatiin ada dalam pemeliharaan, ya, dirawat dan diurus, ya, yaitu kalau kita lihat dari segi kebutuhan, ya, karena makhluk yang ada di dunia ini, ya, ada kebutuhan yang harus dia penuhi. Enggak aja seandainya pasti dia bakal mati, ya pasti dia bakal mati. Nah, supaya kita ini bisa terus berlangsung kehidupan kita di dunia ini, ya sampai ajal nanti menjemput, harus kita bisa memenuhi kebutuhan kita, makan dan minum, makan dan air. Itu yang menjadi kebutuhan. Ya, karena kita pun udah tahu dan udah yakin kalau sampai nggak makan, nggak minum, kelaparan dan kehausan, ya, kita sama-sama tahu kalau bakal mati, yang nggak bakal bisa, ya, berkelanjutan hidupnya. Sedangkan makanan yang kita perluin dan air, ya, itu, ya kalau kita lihat sih memang dari pohon-pohonan, dari padi. Kalau beras, ya, atau yang lain, itu semua dari pohon-pohon. Pohon itu, ya, tumbuh-tumbuhan semua baru bisa hidup kalau ada air. Nggak ada air aja, nggak bakalan yang namanya pohon-pohonan itu bisa hidup. Ya, seperti yang kita lihat di gurun pasir, di padang pasir, mana ada tumbuhan, ya, karena gurun pasir atau padang pasir itu tandus, nggak ada air, kering, nggak ada air, nggak ada tumbuhan. Jadi pepohonan seperti tumbuh-tumbuhan, ya, padi dan lain-lain yang menjadi bahan makanan kita, ya, itu kalau tumbuhnya kalau ada air, ya. Nah, air itu dari mana dan siapa yang menciptakannya? Ya, nggak ada manusia-manusia siapapun, walaupun dia udah mempunyai teknologi, ilmu dan teknologi yang secanggih-canggihnya, nggak bisa dia, ya, bikin air. Jadi kalaupun ada, ya, kalau ada air itu tersedia, ada yang membuatnya. Kalau begitu, ada yang menyediakannya. Ya, kalau karena manusia bukan yang membuatnya, manusia bukan yang menyediakannya, siapa? Ya, itu ada. Kalau ada tersedia, ada yang menyediakan. Ya. Nah, yaitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menyediakan. Ya, Dia yang tumbuhin, ya, padi-padian dan seluruh tumbuh-tumbuhan, Dia yang numbuhin. Ya, maka tersedia kebutuhan makan makhluk-makhluknya. Ya, berarti kita ini dirawatin, ya, dirawatin.
diurusi ya, dengan menyediakan kebutuhannya, yaitu makan, air untuk minum, udara untuk bernapas, ya tersedia, semuanya ada karena ada yang menyediakan, ada yang ngadain. Siapa? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini akhirnya kita bisa mempercayai dan meyakini, oh iya ada. Kalau nggak ada, siapa yang menyediakan? Siapa yang mengadain? Sedangkan manusia sendiri nggak bisa. Ya, kayak burung-burung ataupun ayam, kambing yang dikandangin, ya, burung yang sengaja dikandang, ditaruh di dalam sangkar, ayam, bebek sengaja ya dikandang, ditaruh di dalam kandang, ya kambing. Ini ya semua nggak bisa nyari makan, ya karena dikandangin, mana bisa dia ya nyari makan. Sedangkan dia burung-burung ini, ayam dan kambing-kambing itu kan perlu makan. Kalau enggak mati, udah pasti. Ya kalau enggak makan, tuh enggak ada air untuk minum, dia mati. Sedangkan dia untuk nggak bisa, sedangkan dia nggak bisa nyari makan. Kenapa? Karena dikandangin, dia nggak bisa kemana-mana. Begitu kita lihat, ternyata mereka masih pada hidup. Ya, tuh burung hidup di sangkarnya. Ya, ayam-ayam dan bebek itu yang di kandangnya masih pada hidup. Begitu kambing, ya, yang di kandang-kandangnya itu masih pada hidup. Padahal dia nggak bisa kemana-mana untuk nyari makan. Ya, begitu kita perhatikan dan kita lihat, oh pantas mereka tuh tetap bisa hidup karena ada makanannya tersedia di dalam sangkarnya, ada ya disediakan makan, ada air. Begitu juga ayam-ayam yang di kandang tuh, oh pantas ada makanan buat dia. Ya, begitu kambing, wah gak ada rumput-rumput buat dia. Nah, karena dia gak bisa kemana-mana, sedangkan itu makanan tersedia, itu kan berarti ada yang nyediain. Ya, ada yang nyediain, ada yang ngadain. Siapa? Ya tentu pemiliknya, ya, yang punyanya. Nah, berarti hidupnya burung-burung tadi ataupun ayam-ayam dan bebek-bebek itu dan kambing, ya karena ada yang merawatnya. Ya, karena dia sendiri pada nggak bisa nyari makan karena dikandangin. Jadi ada yang ngerawatin dia. Ya, ada yang ngurusin, ada yang merhatiin. Nah, begitu juga manusia, ya, binatang, ya, pada bisa hidup, ya, karena udah tersedia makanan dan air buat dia minum. Sedangkan dia manusia itu kan nggak bisa, ya, bikin air, nggak bisa menumbuhin tumbuh-tumbuhan. Kalau begitu manusia bisa hidup
Itu kayak dia ada yang ngerawatin, ya, ada yang merhatiin, ada yang ngurusin, yang selalu nyediain semua yang diperluin oleh manusia dan binatang-binatang. Itu jadi siapa yang ngerawatin? Ya Allah. Maka Allah kita sebut Rabbul Alamin. Rabbul Rabb. Itu kata-kata Rabb kan artinya yang merawat. Ya, dari Robba Yurabbi. Ya, Robba Yurabbi. Begitu. Daripada ulama yang mentafsirkan itu Rabb berasal dari kata Robba Yurabbi yang artinya merawat. Iya benar. Ya, Allah itu Rabbul Alamin yang merawatin ya alam semesta ini, ya dirawat. Karena manusia dan makhluk yang ada di bumi ini perlu cahaya, perlu panas, disediain ya alam yang melalui apa Allah disediain melalui matahari. Siapa yang menciptakan matahari? Ya Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena manusia kalau nggak ada panas, yang ada dingin. Ya, kalau nggak ada panas, yang ada dingin. Dingin kalau sampai kelewatan, berlebihan atau kelewatan, jadi beku. Ya, sebagai bukti itu kutub utara dan selatan kan dia nggak kena panas matahari sehingga beku dingin menjadi es salju. Begitu juga bumi ini yang kita punya, ada yang tempat kita tinggal, kalau sampai kayak kutub utara, kutub selatan nggak dapat panas dari matahari, sama aja ya akan membeku jadi salju, jadi es. Nggak bakalan kita bisa hidup. Kenapa? Karena daya tahan tubuh kita itu terbatas. Ya, dengan menghadapi panas umpamanya, terhadap panas, ya badan kita itu terbatas. Kemampuannya cuma sekian derajat aja panas yang bisa kita terima, kita tahan, yang bisa kita tahan. Gak boleh umpamanya panas itu ya suhu udara lebih dari 50 derajat Celcius. Ya, gak bisa kita hidup karena kepanasan. Begitu juga dingin, gak boleh kita dingin ya 50 derajat di bawah 0. Ya, 50 derajat di bawah 0 bisa beku kita. Nah, kalau begitu supaya yang nyampe cahaya dan panas di sini sesuai dengan kemampuan daya tahan kita, ya, maka jarak mataharinya yang menjadi sumber panas dan cahaya harus diukur yang pas, yaitu jaraknya mesti sekian. Ya, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Ya, kalau jaraknya matahari kejauhan sekali dari bumi, sehingga matahari kita lihat kayak bintang kecil, kan nggak sampai. Ya, panasnya ke sini, ke bumi, cahayanya juga nggak sampai ke bumi. Nanti bumi jadi beku. Ya, nah kalaupun kita tekan matahari, ya bisa jadi kering, hangus. Nah, maka jarak matahari dengan bumi ini harus terukur sekian, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Ya, berarti kalau alam semesta ini ya normal
Kita kan lihat kehidupan di alam di bumi ini kan normal. Panasnya nggak akan melebihi kemampuan daya tahan kita, dinginnya nggak melampaui daya tahan tubuh kita. Ya, berarti alam semesta ini diatur dan dirawat. Ada yang mengaturnya, ada yang merawatnya. Kalau nggak ada, kacau balau. Ya, semeraut. Ya, bisa ada kacakan. Tapi yang kita lihat, yang kita saksikan enggak seperti itu berjalan. Ya, semuanya dengan normal. Nah, berarti kan kalau begitu alam semesta ini ada yang mengaturnya. Ya, ada yang merawat. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Ya, maka dengan kita pakai akal pikiran kita jalani akal, akhirnya kita mengakui, menyadari, ya kita menyadari, oh iya ada Allah. Kalau enggak siapa yang mau ngatur, kalau enggak siapa yang mau menyediakan makanan, ya itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tuh. Nah, mudah-mudahan ya iman kita, kalau kita gunain akal dan pikiran kita untuk bertafakur, ya melihat dan menyaksikan bukti-bukti keadaan adanya Allah, insya Allah ya dengan taufik dan hidayah iman kita akan terus bertambah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ayo ya kita baca pelajaran kita ini dalam ilmu tauhid. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman
Ya
ahadul a'yan innahu jahidun fillah la allahu yujazihillah ya sayyidi ya
Ya Rasul